Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Adakah sukacita? Sehat selalu? Puji Tuhan, Bu Guru harapkan kalian tetap semangat, tetap bersukacita, dan tetap menjaga kesehatan. Nah anak-anak, sebelum kita akan mulai pembelajaran, silahkan anak-anak siapkan alat tulisnya dulu, dan anak-anak silahkan berdoa. Berdoa dimulai. Nah anak-anak, pembelajaranku hari ini Senin 26 Oktober 2020, tema 3, benda di sekitarku, subtema 4, keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Berarti kita sudah di subtema yang terakhir ya anak-anak. Hari ini kita akan belajar muatan pelajaran bahasa Indonesia. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang perubahan wujud benda. Sekarang kita akan belajar peristiwa perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan gambar berikut. Ada yang tahu gambar apa? Benar anak-anak, itu adalah gambar bertani garam. Garam itu yang biasa digunakan mamah masak untuk menambahkan rasa asin di dalam masakan. Nah, garam bahan dasarnya dari apa anak-anak? Ada yang tahu? Benar, bahan dasar pembuat garam adalah air laut. Lalu, bagaimana ya langkah-langkah proses pembuatan garam? Nah, langkah yang pertama, petani garam menyiapkan petak-petak tambak. Tanah di dalam petak tambak terlebih dahulu harus dipadatkan. Langkah kedua, setelah tambak garam dibuat, lalu diisi dengan air laut dengan kedalaman tertentu. Air laut yang terkena matahari akan menguap meninggalkan kristal-kristal garam. Proses tersebut disebut kristalisasi. Langkah yang ketiga, setelah sekitar 210 hari atau setelah musim kemarau berakhir, lapisan garam di dasar tambak harus segera dipanen. Setelah dipanen, garam-garam tersebut akan dijual ke pabrik. Di pabrik tersebut, garam-garam akan ditambahkan iodium, lalu garam siap dikirim ke berbagai daerah. Nah, anak-anak perhatikan yang di langkah kedua. Air laut yang terkena matahari akan menguap meninggalkan kristal-kristal garam. Proses tersebut disebut kristalisasi. Jadi, pada proses pembuatan garam ada perubahan wujud, yaitu mengkristal. Lalu, coba lihat gambarnya. Ada gambar apa lagi itu ya? Pasti kalian sudah pernah makan. Gambar permen, bener, gambar permen rasanya manis sekali. Gulali adalah jenis permen yang terbuat dari gula pasir. Proses perubahan wujud dalam pembuatan gulali adalah membeku. Bagaimana cara pembuatan gulali? Anak-anak boleh buka buku paket tema 3 halaman 185. Anak-anak baca, di situ ada cara pembuatan gulali. Nah, anak-anak, peristiwa perubahan wujud dalam kehidupan sehari-hari yang kita rasakan saat ini, bumi semakin panas ya anak-anak. Nah, itu disebabkan karena ada pemanasan global, atau pemanasan global disebut juga global warming, yaitu kondisi meningkatnya suhu bumi. Mengapa hal ini terjadi anak-anak? Faktor penyebabnya ada 3. Yang pertama, polusi udara yang tinggi, banyaknya asap pabrik ataupun banyaknya asap kendaraan. Itu yang menyebabkan polusi udara tinggi. Lalu yang kedua, penebangan pohon. Mengapa kok bisa menyebabkan
menyebabkan pemanasan global? Karena pohon adalah sumber oksigen. Kalau pohon ditebang, berarti kesediaan oksigen semakin berkurang. Selanjutnya, efek rumah kaca. Akibat pemanasan global yaitu es di kutub mencair. Akibatnya bumi panas sehingga hewan dan tumbuhan sulit beradaptasi. Jika hewan dan tumbuhan sulit beradaptasi, itu akan semakin punah anak-anak sehingga manusia kekurangan makanan. Kok bisa manusia kekurangan makanan? Karena bahan makanan manusia berasal dari hewan dan tumbuhan. Anak-anak perhatikan, es di kutub mencair. Jadi perubahan wujud yang terjadi pada pemanasan global adalah mencair. Apa yang harus kita lakukan anak-anak untuk mengurangi pemanasan global? Yang pertama, mengurangi pencemaran udara dengan berjalan kaki atau bersepeda ketika kita bepergian berjarak dekat. Memelihara tumbuhan dan menghemat pemakaian air dan listrik. Sekarang peristiwa yang sering kita alami di dalam kehidupan sehari-hari. Sudah musim hujan ya anak-anak? Hujan terjadi karena ada perubahan wujud. Kalian sudah tahu proses perubahan wujud apa yang terjadi dalam proses hujan? Coba anak-anak silahkan simak video berikut ini. Proses terjadinya hujan. Ya, kok mendung? Jam berapa sih sekarang? Kok sudah mau hujan? Teman-teman, tahu tidak? Sekarang jam tangan Tika menunjukkan jam berapa? Ya, betul, jam 1 siang. Dan sebentar lagi akan turun hujan. Teman-teman, tahukah kamu bagaimana proses terjadinya hujan? Nah, begini prosesnya. Hujan pada mulanya berasal dari air yang berada di permukaan bumi, seperti air laut, danau, sungai, dan sebagainya, yang tersinari matahari, yang kemudian air tersebut menguap atau menjadi uap dan melayang ke udara. Air yang menguap atau menjadi uap melayang ke udara, dan akhirnya terus bergerak menuju langit. Dengan bantuan angin, uap air membentuk awan. Akibat angin atau udara yang bergerak, awan-awan saling bertemu dan membesar menuju langit atau atmosfer bumi yang suhunya rendah atau dingin, dan akhirnya membentuk butiran es dan air. Karena berat dan tidak mampu ditopang oleh angin, akhirnya butiran-butiran air atau es tersebut jatuh. Lalu turunlah hujan tersebut sampai ke bumi. Asik, hujannya sudah reda. Suasana menjadi cerah kembali. Segarnya. Wah. Teman-teman, air hujan akan mengalir dari hulu ke hilir, atau dari tempat yang tinggi menuju tempat yang lebih rendah, dan akan bermuara ke laut. Nah, begitulah proses terjadinya hujan. Sekarang teman-teman pasti sudah tahu, bukan? Teman-teman, perlu diketahui bahwa hujan juga bisa mengakibatkan bencana loh, yakni banjir. Nah, banjir disebabkan karena kita tidak menjaga kebersihan lingkungan. Sekarang,
Pastinya teman-teman sudah tahu bagaimana proses terjadinya hujan. Asik ya? Oke anak-anak, itu adalah video terjadinya hujan. Sudah mengerti? Nah, anak-anak silahkan nanti kalian baca kembali materi hari ini dari awal sampai akhir. Kita ada latihan soal. Silakan anak-anak salin soal dan jawaban di buku tema 3. Jawabannya diberi garis bawah. Ya, menyalinnya dengan rapi. Begitu anak-anak, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.